Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalian pikir ini pemandangan lautan lepas? Salah besar ya, ini adalah kolam renang buatan manusia yang saking raksasanya, kalian tuh harus pakai perahu kalau mau seberangin dari ujung ke ujung loh. Berani coba berenang di sini nggak? Hayo ke sini, kita bahas. Nomor 10. City Stars Sharm El Sheikh. Mesir itu kan negaranya gurun pasir yang panasnya bikin kepala mendidih ya. Tapi anehnya nih, di tengah gurun Sinai ada sebuah kolam renang yang luasnya tuh setara 24 lapangan bola loh teman-teman. Bayangin ya guys, lagi naik unta, tiba-tiba ada laguna biru muda seperti di Maladewa yang nongol begitu aja dong. Ini tuh juga bukan Fata Morgana ya. Namanya adalah City Stars Sharm El Sheikh yang ukurannya tuh 12,5 hektar loh teman-teman. Jadi buat gambaran sedikit, luas kompleks Monas itu sekitar 80 hektar. Jadi ini tuh hampir 1/8 luasnya kompleks Monas. Gila nggak tuh? Yang lebih gilanya lagi, airnya tuh bukan dari sumber biasa ya. Mereka pakai air asin dari bawah tanah gurun, yaitu air yang udah ribuan tahun gak ada gunanya buat siapa-siapa. Bahkan kabarnya butuh 300 juta liter air dan juga 22 hari untuk mengisi kolam ini sampai penuh loh. Nah, waktu pertama kali dibangun, mereka tuh butuh waktu sampai 3 minggu lebih cuma untuk mengisi airnya doang. Dan semenjak dibuka pada tahun 2015, tempat ini langsung diangkat Guinness World Records menjadi kolam renang buatan terbesar di dunia. Di sini pun kalian bisa berenang, naik kayak, bahkan sampai main jet ski segala loh. Cuma Mesir sih ya yang bisa kayak begini. Nomor 9. Tropical Island Resort. Bayangin, kalian tuh lagi di Jerman nih, salju terus turun, dan suhu pun minus 5 derajat, tapi kamu pengen berjemur di pantai tropis sembari pakai celana pendek tuh. Tahu nggak gimana caranya? Gampang guys. Tinggal masuk aja ke dalam hanggar pesawat raksasa. Gak bohong ya ini. Di selatan Berlin itu ada bangunan namanya Aerium. Dulu ini adalah hanggar untuk Zeppelin alias pesawat balon raksasa. Ukurannya tuh juga gila, panjangnya 360 meter, lebar 210 meter, dan tingginya 107 meter. Nah, tapi perusahaan Zeppelinnya bangkrut tahun 2002 ya teman-teman. Daripada nganggur, hanggar ini disulap jadi Tropical Island Resort pada tahun 2004. Di dalamnya ada pantai pasir, kolam renang segede 4 kolam olimpik digabung, hutan hujan tropis yang isinya tuh 50.000 pohon, 600 spesies tanaman, sampai perosotan air setinggi 27 meter dengan kecepatan 74 km per jam. Suhu di dalamnya juga dijaga ya, 26 derajat selama 24 jam dalam 365 hari. Mau di luar tuh lagi badai salju kek, pokoknya di dalam tuh kalian tetap bisa nyantai sambil minum kelapa deh. Luar biasa ya ini. Nomor 8. Tempat astronot latihan. Selanjutnya, ada kolam renang yang gak cuma besar, tapi punya peran paling penting untuk sejarah umat manusia, yaitu milik NASA di Houston, Amerika Serikat ini. Jadi, kolam renang indoor raksasa yang berada di Sonny Carter Training Facility itu punya panjang 62 meter, lebarnya 31 meter, dan kedalaman 12 meter dengan total air mencapai 23,5 juta liter. Ukurannya itu setara sama gabungan 9 kolam renang standar Olimpiade loh. Tapi ingat ya, kolam ini bukan tempat untuk kalian main. Karena fungsi utama kolam raksasa itu adalah tempat para astronot NASA latihan spacewalk sebelum mereka tuh benar-benar melayang di luar angkasa. Jadi waktu tubuh mereka melayang seimbang di dalam air alias nggak tenggelam dan nggak mengambang juga, nah sensasi fisiknya itu seakan-akan kayak kondisi nol gravitasi di luar angkasa. Makanya porsi latihan itu nggak main-main, yaitu untuk setiap 1 jam aksi spacewalk di stasiun luar angkasa asli, para astronot wajib latihan dulu selama 7-10 jam di dasar kolam ya teman-teman. Nomor 7. The Surf Lakes. Pernah pengen surfing tapi malas ke pantai? Atau tinggal di kota yang jauh banget tuh dari laut? Orang Australia punya solusi gila ya, bikin laut sendiri di tengah daratan. Namanya The Surf Lakes atau yang kita sebut sebagai Balwan. Bentuknya bulat seperti donat raksasa di mana ukurannya tuh 200 meter kali 150 meter. Yang bikin unik, di tengah-tengah kolamnya itu ada mesin raksasa yang beratnya 1.400 ton. Mesin ini naik turun dan mendorong air ke segala arah dengan tekanan yang kuat banget. Sekali pencet, satu kolam bisa bikin 8 jenis ombak sekaligus dan totalnya bisa sampai ciptain 2000 ombak per jamnya loh guys. Nomor 6. Usain Ortlieb.
Sebelum satu dunia heboh sama Laguna buatan yang super luas di Crystal Lagoons, sebenarnya rekor kolam renang terpanjang di dunia itu udah lama dipegang sama Maroko loh. Di tahun 1934, pernah dibuka satu kolam renang gila yang bernama Piscine Outlet yang panjangnya itu 480 meter, lebarnya 75 meter, dan menariknya nih, airnya tuh didapat langsung dari Samudra Atlantik di sebelah. Gokil kan? Pada zamannya, ini kolam renang terbesar di dunia deh. Tapi setelah Maroko merdeka, kolam ini mulai rusak karena biaya perawatannya tuh yang gila banget. Makanya di tahun 1986, tempat ini akhirnya resmi dibongkar dan dialihfungsikan sebagai Masjid Hasan II yang menjadi masjid terbesar kedua di Afrika. Nomor 5. Laina Hotel and Universe. Ada kolam renang yang sengaja dibangun di pinggir tebing supaya ombak laut bisa nyiram-nyiram orang yang lagi berenang. Iya, seriusan. Posisinya tuh nempel banget di tebing pantai Bondi, di mana kolamnya tuh ada dua ya, yaitu yang gede 50 meter untuk orang dewasa dan yang kecil 25 meter untuk anak-anak. Yang bikin gila, dindingnya tuh cuma setinggi seleher. Jadi tiap kali ombak Samudra Pasifik datang dengan kencang, bam, air laut langsung tumpah ke dalam kolam. Berenang di sini sih berasa kayak lagi tenggelam dan diselamatin sekaligus deh ya kayaknya. Dan gara-gara tempatnya tuh cakep banget, tempat ini sering banget ya dijadikan lokasi syuting film, iklan komersial, dan dinobatkan jadi spot paling viral juga loh di Instagram. Nomor 4. Mahasamud Lagoon. Gak usah jauh-jauh ke Eropa ataupun Amerika ya, tetangga kita di Asia Tenggara yaitu Thailand ternyata juga punya proyek kolam raksasa super mewah bernama Mahasamud Lagoon loh. Dibuka pada tahun 2015, inilah kolam renang buatan pertama dan terbesar di Asia yang pakai teknologi Crystal Lagoons. Panjangnya tuh 800 meter, luasnya 70.000 meter persegi atau sekitar 7 hektar, dan dalamnya tuh sampai 2,4 meter yang cukup untuk orang dewasa berdiri sambil seleher kepala tenggelam. Di sekitarnya ada 80 villa mewah dengan akses langsung ke Laguna ya. Penghuninya tuh bisa berenang, paddleboarding, naik kayak, dan main jet ski kecil juga yang semuanya tuh dimainkan di perkarangan rumah sendiri. Sedangkan harga villanya berapa tuh? Sekitar 18 miliar rupiah ke atas dong guys. Wah, gokil sih ini. Nomor 3. The Lagoon at Epperson. Berikutnya datang dari Amerika. Luasnya tuh sekitar 3 hektar. Airnya 53 juta liter dan kedalamannya tuh sampai sekitar 3,7 meter loh. Yang lebih wownya nih, kompleks perumahan ini awalnya tuh susah laku. Lokasinya tuh jauh dari pantai Florida yang terkenal itu ya guys. Namun setelah Laguna ini beres dibuat, penjualan rumahnya tuh langsung naik 174% dong. Yang menariknya juga, walau airnya tuh jutaan galon, teknologinya tuh berhasil bikin pemakaian air di sini 50 kali lebih hemat dari taman yang punya luas yang sama ya teman-teman. Jadi udah hemat air, harga rumah naik, wah warga pun happy deh. Kapitalisme yang elegan banget ya. Nomor 2. San Alfonso del Mar. Sebelum rekornya patah sama kolam City Stars di Mesir yang kita bahas di awal tadi, gelar raja kolam renang terbesar di bumi itu dipegang oleh resort di Chili ini ya. Jujur, ukuran tuh emang bikin geleng-geleng kepala karena panjangnya kolam ini tuh mencapai 1013 meter. Ukuran gila ini setara sama 20 kolam renang standar Olimpiade yang disambung jadi satu barisan dengan total luas area mencapai 8 hektar dan kedalaman air hingga 3,5 meter. Kolam raksasa ini menampung sekitar 250 miliar liter air laut yang dipompa langsung dari Samudra Pasifik yang berada tepat di sebelahnya ya guys. Tapi tenang aja, airnya tuh nggak bakal bikin kalian kedinginan kok. Soalnya sebelum masuk kolam, air lautnya tuh udah disaring dulu pakai teknologi canggih dan suhunya dipanaskan sampai 9 derajat Celcius lebih hangat daripada air laut aslinya. Kolam sebagus ini sih, jangan heran ya kalau proses pembangunannya tuh memakan waktu selama 5 tahun dan biayanya pun mencapai 61 miliar rupiah. Walaupun mahal, tapi aslinya yang paling bikin kantong jebol sebenarnya adalah biaya operasionalnya. Karena untuk biaya perawatan dan kebersihan kolam ini aja, pihak resort harus mengeluarkan uang sekitar 7 miliar rupiah setiap tahunnya. Nomor 1. Deep Dive Dubai.
Dan di posisi nomor 1 ada Deep Dive Dubai di Uni Emirat Arab, yang mana kolam ini punya kedalaman luar biasa, yaitu 60,02 meter atau setara dengan tinggi gedung pencakar langit 20 lantai. Makanya jangan heran kalau di tahun 2021 lalu, kolam ini dapat sertifikasi resmi dari Guinness World Records sebagai kolam renang terdalam di dunia untuk menyelam. Jadi di dalamnya tuh tersimpan 14 juta liter air tawar yang suhunya selalu dijaga stabil di angka 30 derajat Celcius biar para penyelam tuh tetap merasa nyaman ya. Tapi daya tarik utama kolam ini bukan cuma soal kedalamannya, melainkan konsep kota bawah air yang dibangun untuk meniru kota tua yang tenggelam gitu loh guys. Bayangin pas kalian nyelam ke bawah, teman-teman bakal menemukan ruangan apartemen lengkap dengan furniture-nya, perpustakaan isi buku, mobil dan motor, ruang arcade, sampai meja biliar segala loh. Nah, gokilnya nih, demi menjaga keselamatan tim orang yang berenang di sini, ada 56 kamera bawah air dan juga ruang dekompresi medis segala. Ya, tapi fun fact-nya juga ada satu peringatan unik dan super penting dari pihak pengelola di situs resmi mereka ya, yaitu para pengunjungnya dilarang keras untuk naik ke puncak gedung tertinggi Burj Khalifa setelah berenang atau menyelam di kolam ini. Kenapa? Karena perubahan tekanan udara yang ekstrim dari kolam sedalam 60 meter langsung menuju gedung setinggi 800 meter bisa berakibat fatal bagi keselamatan tubuh kalian. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.